Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam inovatif, dan salam luar biasa untuk seluruh masyarakat Banyuasin tercinta. Sobat Rubrik, senang sekali rasanya kita kembali hadir dalam program kebanggaan kita bersama. Rubrik Baperida, Ruang Bincang Publik, Riset dan Inovasi Publik. Podcast resmi Bapak Dalitbang Kabupaten Banyuasin. Podcast ini bukan hanya tempat berbincang, tapi juga ruang untuk menampilkan ide, kreativitas, semangat, dan menginspirasi dari putra-putri terbaik Banyuasin. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat nih dengan semangat zaman now, yaitu generasi muda berkarya. Anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton. Generasi muda harus berani tampil, berani berkarya, dan berani membawa identitas daerahnya ke panggung yang lebih besar. Generasi muda harus bangkit. Ngomong-ngomong soal bangkit nih ya, ini adalah episode spesial, yaitu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Hal ini juga sejalan dengan slogan dari Banyuasin, yaitu Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Dan hari ini kita akan ngobrol santai bersama generasi muda inspiratif yang telah membawa nama daerah hingga tingkat nasional bahkan internasional. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang penuh inspirasi hari ini, mari kita hangatkan suasana terlebih dahulu bersama penampilan spesial dari band The Rubrics featuring Fitri dan Tasya. Ya kak. Luar biasa sekali penampilan dari band The Rubrics, dan seperti biasa Sobat Rubrik, kita punya giveaway spesial hari ini.
Pokoknya pantengin aja podcast ini dari awal sampai akhir. Silakan berikan pertanyaan terbaik nih dari kalian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan di tengah-tengah podcast. Karena akan ada hadiah menarik untuk beberapa penonton beruntung. Yang lebih spesial lagi nih ya, akan ada fun fact tentang Banyu Asin yang akan saya share sepanjang podcast berhubung dengan Banyu Asin yang benar-benar bangkit. Nah, Sobat Rubrik, sekarang kita masuk ke sesi pertama bersama sosok muda Banyu Asin yang luar biasa kreatif. Beliau adalah seorang ASN dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyu Asin. Namun di balik pekerjaannya, beliau dikenal sebagai seniman, budayawan muda, penata tari, desainer busana, dan pegiat budaya Banyu Asin. Beliau pernah tampil di event internasional, menjadi desainer terbaik tingkat provinsi, hingga ikut memperkenalkan budaya Banyu Asin sampai ke Malaysia. Langsung saja kita sambut Almin Syahril. Apa kabar Mas Almin Syahril? Ya, alhamdulillah baik. Oke, jangan tegang ya. Ya. Santai aja, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, Mas Almin bisa nggak diceritakan kegiatan sehari-harinya apa sih sebenarnya gini? Kalau kegiatan sehari-harinya ya pastinya kita tahu. Tadi kan udah disebutin sebagai pegawai sipil negara kan. Oke. Selain itu aku juga ada kegiatan lain seperti kegiatan seni biasanya seperti sanggar tari, terus pembuatan baju-baju kostum maupun itu fashion karnaval maupun fashion visual biasa. Oke, berarti banyak kegiatan ya. Ya, Selain dari ASN, tapi juga punya cuan-cuan lain ya. iya, Kayak misalkan desainer, itu kan setiap ada yang merancang baju kan pasti akan ada cuan ya, Mas iya ya. pastinya. Pasti apa namanya prestasinya benar-benar hobinya itu bermanfaat sekali Mas Almin ini. Nah, kalau misalkan mau diceritakan ya, untuk menjadi seniman ini emang cita-cita dari kecil atau gimana? Kalau untuk sebagai senior ini nggak ketebak sih, karena bukan cita-cita saya dari kecil. Oh gitu? Iya, Cita-citanya apa dulu waktu kecil? aku cita-citanya mau jadi nakes Oh, sebenarnya. dokter atau perawat nih? Mungkin lebih ke dokter sih. Oh, dokter, oke. Nah, tapi sepanjang perjalanan hidupnya malah ke seni ya? Iya, Nah, emang dari dulu emang suka seni ya? dulu itu ketertarikan sama seni itu berawal dari sebuah gambar. Gambar? Iya, Sketsa gitu? sketsanya digambar sama seseorang, Oke. mungkinnya lebih dewasa dari saya. Di situ saya tertarik, kok bisa dia membuat realistis gambar yang hampir sama aslinya. Gambar apa nih? Gambar Naruto atau gimana? Kalau dulu itu mungkin teman saya, mungkin 2 tahun lebih tua dari saya, itu menggambar bunga, tapi dia tuh sangat mirip dan realistis. Oh gitu. Jadi Iya. Naruto megang bunga gitu? Enggak mungkin gitu, Kak. Berarti Mas Alvin bukan wibu ya? Bukan enggak gitu. Oke. Gambarnya gambar sketsa seperti gambar bunga ya? Atau gambar-gambar. Lalu berkembang ke gambar pakaian Mas ya? Iya, Gimana bukan tuh? pakaian. Nah, apa namanya pada saat merancang nih ya sebagai desainer apa namanya busana yang pertama kali nih ya itu untuk urusan lomba atau untuk urusan dipakai atau dijual? Kalau pertama kali itu urusan untuk mendesainer baju. Itu pertama kali itu ditunjuk dan dipercayakan karena untuk ikut lomba. Untuk lomba ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal pakaian nih ya. Ini hari ini kita spesial karena kita hari ini memakai baju daerah Banyu Asin nih Mas ya. Iya, benar. Yang tentu saja ini di endorse oleh Mas Almin Syahril sendiri ya. Nah, bisa diceritakan nggak apa yang kita pakai hari ini Mas? Kita hari ini menggunakan pakaian yaitu disebut Aisan Anggon. Aisan Anggon. Anggon. Anggon atau Angon? Anggon. Anggon ya, oke. Iya. Aisan Anggon ini adalah sebuah kata. Kalau kita ya bahasa dusunnya itu anggun. Anggun. Anggun ataupun berwibawa saat memakainya. Karena Banyu Asin ini adalah salah satu daerah yang dibelah oleh Sungai Musi, di mana tanah Banyu Asin ini memiliki kesuburan tanah, budaya maupun tradisi. Oke, Iya. berarti ini adalah Aisan Anggon, Iya. baju tradisional orang Banyu Asin. Asin. Kan? Ini ada pengetahuan baru nih bagi kawan-kawan ya. Nah, untuk fun fact kawan ya, Anugerah Kebudayaan Banyu Asin kemarin di tahun 2025 ya, itu Mas Almin ini terpilih sebagai budayawan atau seniman
muda Prestasi. berprestasi. Hmm. Sayang banget pialanya ada nih di rumah, cuman nggak mau dibawa sama dia. Kalau misalkan ada pialanya pasti lebih oke nih. Cuman Hmm. apa namanya, bisa diceritakan nggak gimana tuh sehingga bisa terpilih sebagai seniman muda berprestasi? Iya. Itu tuh pertama kali banyak insan-insan muda yang akan dinobatkan dan itu akan dipilih memang sesuai dengan prestasinya. Oh, ada audisinya Iya, gitu ada ya? Oke, audisinya. nominasi ya. Nominasinya. Itu ketika dipilih, Almin dihubungin sama bidang kebudayaan. "Kak, eee, nanti nampil ya untuk malam penghargaan." "Kenapa?" Aku bilang, eee, "Kakak sudah dapat ini penghargaan, pemuda budayawan berprestasi." Oke. Gitu. Itu siapa tuh yang paling berjasa, yang paling menginspirasi dalam perjalanan karir budayanya Mas Amin? Siapa tuh kira-kira? Kalau untuk perjalanan, karir sama prestasi tadi, yang pertama ya Iya. mungkin orang tua dulu. Orang tua ya? Iya, orang tua itu pasti Oke. utama. Ya, orang tua ya. Kedua, tokoh budaya yang saya hormati sudah saya anggap ayah Wah, sendiri, siapa nih? Sebutin. Bapak Raden Gunawan, Pak Sarjana Raden Sosial, Gunawan. iya. Dan siapa lagi, ada nggak? Bapak Ratu Irwan Bangsawan, Oh ya, Pak iya. Irwan Bangsawan ya. Gimana kalau misalkan kita sapa dulu nih di layar. Halo Pak Halo Raden. Pak Raden, Pak Irwan, Pak semoga Irwan sehat dan orang selalu. tuanya Almin, keluarga Almin di rumah. Ya, terima kasih Hmm. sudah eh, apa namanya, sehingga Almin menjadi sosok yang luar biasa seperti ini ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih sebenarnya dari kawan-kawan di FB dan di TikTok serta di Instagram ya. Nah, dari Bung Bara di TikTok, gimana sih Bang tipsnya mempertahankan eksistensi kesenian tradisional di era modern seperti ini? Mana? Kalau menurut saya untuk menahankan eksistensi, dalam kesenian tradisional Iya. pada era ini, kita harus satu, memanfaatkan sosial media dulu. Sosial media. Iya, Tidak dipungkiri ya, itu tidak sangat-sangat dimungkiri. berimpact besar ya. Sangat berimpact besar untuk Oke. investasi maupun, kita berbisnis di bidang seni juga itu berperan sangat penting dalam berbisnis. Ngomong bisnis-bisnis nih ya. Berarti emang dia ini hobinya sangat menguntungkan sekali nih ya. Apalagi ditambah juga dengan apa, sosial media yang Iya benar. oke. Nah, itu sudah diterapkan belum oleh Mas Amin? Kalau saya sudah menerapkan, itu misalnya kita mempromosikan suatu, produk ataupun kita mempresentasikan suatu kebudayaan juga bisa melalui sosial media. Oke. Nah, Hmm. sejujurnya nih ya, Mas Amin ya, banyak nggak generasi-generasi muda seperti Mas Amin ini yang sangat mencintai dan menggiatkan budayanya di tanah kelahiran sendiri? Kalau untuk pemuda yang memang melestarikan kebudayaan kita, khususnya ke Kabupaten Banyuasin itu sendiri, menurut aku agak sedikit kurang. Sedikit kurang ya? Mhm, Waduh, jadi kira-kira gimana nih apa namanya peran pemerintah nih? Ini warning nih buat Disdik nih ya, buat iya, Disdikbud ya, bener. bahwa orang-orang seperti Mas Almin ini sangat perlu untuk ditambah lagi nih stoknya. Mmm, Nah, ini ngomong-ngomong tentang apa namanya support dari pemerintah, kita ada kejutan nih, yaitu dari Pak Sekda kita nih komen di FB. Halo Pak Sekda, kita kasih sapa dulu Pak Pak Sekda. Sekda, Halo Pak Sekda, Pak Erwin Ibrahim. mhm, Wah keren banget ini. Wah, selamat Mas. Ini kayaknya jarang-jarang nih Pak Sekda ya. Oke, kita mmm, lanjut ya. Kayaknya nggak bakal semuanya bisa kebaca nih karena iya, sudah apa namanya banyak sekali pertanyaan. mmm, Tapi kita akan apa namanya berhubung dengan Bang Yosin Bangkit tadi ya, saya bilang iya ya bener, bahwa apa namanya kita banyak nih prestasi-prestasi yang dicapai oleh Banyu Asin di tahun 2025 dan 2026. mmm, Fun fact pertama itu adalah Banyu Asin akhirnya menduduki nomor 2 lumbung pangan nasional dengan produksi padi terbesar di Indonesia, mengungguli Karawang dan di bawah Indramayu. Nah, untuk luas panen ini lebih bombastis lagi Mas Amin. Banyu Asin menjadi nomor 1 terbesar di Indonesia dengan luas mmm, panen 228.000 hektar. Diikuti Indramayu dan Bone di Sulawesi Selatan. Kita dulu. Ya, oke. Nah, lanjut untuk Mas Amin lagi nih, ada pertanyaan dari kalau tadi dari TikTok ya, sekarang dari FB. Warisman, apa nama sanggar tarinya Kak? Jangan-jangan Warisman ini pengen daftar nih.
Kalau untuk nama sanggar tarinya, kalau untuk sanggar tari untuk saya mengabdi itu sanggar tari Sedulang Setudung, Kabupaten Oh, Banyuasin. Tapi sanggar. kalau untuk sanggar tari pribadi itu ada lagi. Ya, Oh, ada jadi sanggar tari Sedulur-Sedulung ada ya, terus ada mhm, juga apa namanya. sanggar tari Oke. pribadi. Nah, untuk sanggar tari sendiri, banyak nggak anak-anak muda atau anak-anak kecil yang mau belajar nari nih di zaman sekarang, terutama nari daerah? Kalau untuk sekarang sih antusiasmenya masih ada. Ada ya? Iya masih ada. Contohnya kalau pelatihan di Sanggar Kabupaten Banyuasin tuh dari anaknya memang usia PAUD sampai usia dewasa remaja itu sangat antusias. Tapi yang kurangnya itu minat yang, pemuda yang khususnya cowok, itu kurang. Oh, kalau misalkan diperbandingkan nih Mmm, antara yang cowok dengan cewek itu banding berapa? Satu banding berapa? mungkin 1/8. Wah, wah. Kenapa kira-kira mereka apa namanya nggak mau nih untuk nari nih? Mungkin, mereka tidak mau mengeluarkan idenya ataupun ini loh saya gitu. Mungkin mereka malu karena seni ini identiknya, ke arah yang sangat, tidak dilihat sama orang kebanyakan. Oke. Jadi, untuk kalian yang cowok-cowok juga nih, boleh ya kita, apa namanya, belajar nari juga nih, tapi Iya belajar nari daerah ya, bukan iya, belajar nari di TikTok, bukan. enggak, Karena kita tuh punya hak untuk melestarikan budaya kita sendiri, bener ya, bener oke. bener. Nah, untuk selanjutnya dari Dela di TikTok. Halo Kak Ci Almin, halo, tolong disapa Halo dulu. Del. Banyak-banyak lihat pemirsa ya di layar ya. Iya, Oke, untuk Angga nih, bagi kami yang masih awam, bisa spill nggak kesenian apa saja yang ada di Banyuasin? mmm, kesenian Banyuasin itu sangat banyak. Contohnya, misalnya untuk alat musiknya itu kita memiliki ciri khas yaitu kelentangan. Kelentangan tuh Kelentangan ya? ya kelentangan itu dari kayu, itu seperti kayu gelang, Iya. itu nanti ada nadanya, tapi nadanya memang nggak sesuai dengan ritme nada yang biasa dipakai untuk musik. Kalau di musik Oke. kan ada do, re, mi kan, Iya. itu tuh ada sampai 10 atau 11 nada. Iya, Oh, luar biasa soalnya ya, bener. tapi sayang banget ya belum terekspos ya. Terekspos, ya. Nah, itu PR lagi nih buat Disdikbud nih, buat kita semua sih sebenarnya ya, untuk Iya, melestarikan budaya bener kita sendiri. bener. Nah, kalau misalkan tadi tuh alat musik, Mmm. untuk tarian nih, tarian utama nih apa nih yang untuk menyambut para pejabat nih, orang-orang yang tamu datang kita? Kalau tarian kita, tarian tradisi itu ada 3. Oke. 3 tari tradisi, yaitu tari Sembah Sudulang Setudung, Oke. tari Setunduk, dan tari Seluang Mudi. Oke. Iya. Nah, apa kalau misalkan lagu sendiri? Lagu daerah Banyuasin? Lagu dari Banyuasin itu Kayak misalkan Palembang kan ada Ya Saman ya. iya Ya Saman ya, betul ya? Oke, iya. nah kalau Banyuasin ada apa nih? Kalau kita tuh paling sering tuh yaitu Rampai Talang. Rampai Talang tuh ya? Bukan Ah, rampai talang tuh yang bisa dimakan ya? enggak, itu judul lagu, Oke. tapi itu sangat familiar Oke. di kalangan anak-anak pun sampai sekarang pun bisa didengar. Oh gitu Mhm, ya. Jadi sebenarnya potensi Banyuasin ini sangat besar, besar. cuman emang belum terekspos dan tereksplor dengan baik ya. Bener Oke. bener. Nah, ngomong-ngomong tentang bangkit lagi nih, ada fun fact kedua nih. Tolong di kawan-kawan, di bidang industri manufaktur, Mas Amin, Banyuasin mencetak sejarah di kancah internasional. Untuk pertama kalinya, Banyuasin telah berhasil mengekspor pakan hewan peliharaan nih, atau pet food ke Filipina. Bahkan pelepasan ekspor perdana ini dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan RI. Ngomong-ngomong, Mmm, Mas Almin punya kucing nggak di rumah? punya? Punya pet nggak? Apa tuh petnya? Ular. Enggak, kucing itu. Kucing ya? Ya cuma kucing. Oke, nah kita bisa beli di pet food yang emang dihasilkan oleh apa karyawan lokal lah ya, atau ya. Bisa. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan perjalanan Mas Amin nih sebagai apa namanya delegasi Indonesia yang pernah tampil di Malaysia di Mhm. folklore apa Pokok namanya pok festival internasional. Nah, gimana mmm. tuh ceritanya tuh? Tahun berapa? Terus apa peran Mas Amin di situ? Itu pertama kali, diundang sama pihak Malaysia Diundang? diundang di Hmm. pihak Malaysia itu melalui, duta kebudayaan kita Siapa yang ngundang? juga. Pangeran Fahri kah? Iya, enggak. Itu kalau Pangeran Parit itu beda lagi konsepnya kan. Itu juga, dipilih juga, dari beberapa kabupaten
tim Indonesia ini ada 3 tim dari Sumatera Barat, DKI Jakarta, sama Sumatera Selatan. Sumatera Oh, Selatan oke. kebetulan Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk gitu. Gitu ya. Hmm, Jadi itu emang nggak mudah ya, nggak mudah dan sih. itu butuh dedikasi tinggi Hmm, sehingga dan sedikit keberuntungan nggak sih untuk apa namanya, bisa mendapatkan prestasi tersebut? ya, Karena banyak ya penari-penari di ini ya, iya, karena di daerah. Sumatera Selatan ini paling banyak penarinya memang menurut saya bisa dijadikan saingan berat. Penari banyak di Sumsel, tapi penari yang bisa mendesain baju itu Mas Almin orangnya. Nah, untuk Aisan Anggun nih ya tadi ya, Hmm, baju tradisional Banyuasin. Itu Mas Almin termasuk orang yang terlibat dalam penciptaannya ya? iya. Gimana ceritakan? Itu berawal dari, sebuah pertanyaan, kenapa Banyuasin tidak memiliki baju tradisi? Nah, kenapa tuh? Nah, itu pun aku juga menanyakan sama kebudayaan kita, tentang pamong budaya kita juga. Kenapa Pak kita tidak punya, baju adat Banyuasin, sedangkan Palembang itu terkenal dengan Aisan Gede dan Aisan Pasako. Aisan Nah, apa tadi? Aisan Gede sama Aisan Patsangko. Aisan Gede dan Aisan Empat Sangko. Oke. Kalau di Lalu, Palembang kan gitu mm-mm. kan. Lalu Lah, sehingga terlibat gimana? sudah terlibat memang ada program dari pemerintah untuk menciptakan suatu ide tentang kebudayaan atau seni, Oke. gitu. Dan Jadi, itu bekerja oke. sama dengan ini, dinas kita sendiri, Bapedalitbang. Oh gitu? Iya, Iya. waktu itu zaman Pak Kossarudin, Oke, iya. itu juga beliau juga terlibat dalam pembuatan baju tradisi ini. Oke. Nah, untuk part-partnya nih yang Mhm. diciptakan oleh Mas Amin itu yang mana saja, Mas? Apa Contohnya, sewetnya? Sewet apa? itu tuh ya sewet boleh, sewet Sewet itu songket. apa? Sewet itu Sewet eh, itu adalah bagian, kain, bagian untuk cewek dan cowok. oke. Kalau cewek itu cewek, Ya. kalau kita cowok itu rumpak. Oh, itu semacam apa? Kain atau Kain, oh, kain yang kain ya? untuk menutup bagian, Oke. bawah kita. Oke. Wah, berarti apa perannya nih lumayan ya signifikan nih Mas Amin ini ya. Tapi Hmm, yang paling banyak nih leadernya siapa nih untuk menciptakan pakaian adat tersebut? kalau untuk ide desain atau bentuk itu justru desainnya Almin yang memikirkan. Iya. Tapi untuk ide-ide tentang filosofi ataupun, bentuk, kita ngambil bentuknya dari sini, ini kebanyakan dari Pak Irwan ataupun Pak Radu Gunawan. Oke. Heeh. Karena mereka mengaitkan tentang kekayaan alam, legenda dari Kabupaten Banyuasin juga itu digabungkan dalam satu busana yang memang mempunyai filosofi yang sangat Mhm. kuat. Apa saja sih Mas kekayaan lokal atau local wisdom di Banyuasin? Kayak rumah bari, apalagi nih Mmm, yang bisa dimasukkan ke dalam cerita, motif batik, itu apa saja tuh? mungkin, kekayaan alamnya seperti hewan endemik bisa, Seperti apa tuh hewan endemik? misalnya ikan sembilang, burung Ikan semilang ya? migran, Oke. iya. Memang si burung migran itu kan bukan ibaratnya Burung memang, migran ya? iya, Oke. memang dia imigran dari Siberia kan ke kita, tapi memang tiap tahun itu menjadi, sebuah wisata dan Oke. mengundang para turis-turis bisa Oke. datang untuk meneliti Mhm. tentang perkembangan burung migran tersebut. Oke, ini ngomong-ngomong tentang burung migran ya, yang tadi disebutkan Mmm, nih, itu ada fun fact menarik nih, fun fact menarik. Taman Nasional Sembilang adalah kawasan konservasi seluas 202.000 hektar, terkenal sebagai rumah bagi jutaan burung migran di Siberia. Taman nasional ini ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO dan situs Ramsar. Terdapat juga 87.000 hektar hutan mangrove utuh di kawasan ini, menjadikannya hamparan mangrove terluas di Indonesia bagian barat. Nah, mmm, di TNS juga nih ya, selain ada burung migran dari Siberia tadi, ada juga tapir Asia, gajah Asia, harimau Sumatera, kucing emas, Mas, dan mmm, ikan sembilang tadi. bener, Jadi Banyuasin ini sangat kaya, Mas ya. bener bener kali. Oke, nah lanjut ada pertanyaan lagi nih dari Nike. Tanjak Banyuasin keren ya. Ada artinya nggak Kak untuk desainnya? Iya, tanya Banyuasin ini mempunyai arti, Mhm. yang memiliki arti yaitu, seperti ini adalah aliran sungai yang dilewati oleh perahu jukung. Oh, jadi ini yang dipakai Mas Amin sekarang Iya ini, Tanjak Perahu Jukung ya? iya tanya perahu jukung, di mana kan
jukung ini kebanyakan di daerah perairan khususnya di Sumatera Selatan banyak sekali. Oke, seperti layar jadinya ya, Iya, layar yang terkembang gitu ya. Oke. Nah, bener. kalau misalkan ini nih yang saya pakai apa nih? Kalau ini kan, pengembang dari baju Palembang Darussalam juga kan, dari A4 Sampo tadi yang aku ceritain tadi. Dibuat lebih modernisasi Hmm. dan lebih memiliki ciri khas gitu. Oke. Nah, oke. Nah, apa namanya kalau misalkan untuk pertanyaan berikutnya nih dari Hmm. Tere di TikTok. Sharing Kak, bagaimana cara mengatur life balance antara menjadi ASN dan seniman? Wah. Kalau mengatur, timer-nya tuh kita harus pintar-pintar memilih waktu dan memilih job. Di mana kita memiliki kewajiban sebagai ASN dan kita juga memiliki bisnis di luaran itu harus membutuhkan waktu yang tepat supaya kita tidak, mengalami kekacauan dalam berbisnis. Iya, Itu sih. karena cukup unik nih ya. Mas Amin ini kerjanya di dinas perikanan loh, yang ngurusin ikan-ikan loh. Tapi dia passionnya kayaknya ke dunia fashion ya, Mmm, ke dunia desain dan segala macam ya. Nah, itu semuanya bisa dibalancekan ya, Mas ya. iya Dan ini biasa contoh balancen. terbaiknya nih dari Mas Mmm. Amin ya. Oke, lalu lanjut. Dari semua nih, Mas, prestasi yang pernah Mas raih nih. Dari mulai dari bidang tari ya, desain baju, lalu semuanya ya. Kira-kira apa ini yang paling memorable dan paling membanggakan? Itu, prestasi yang sering saya ingat dan sampai sekarang itu, eee, perlombaan parade busana daerah. Di mana tuh? Di Taman Mini Indonesia Indah, itu tuh memang saingannya memang dari seluruh Nusantara. Oh, Iya, gitu ya. dan kebetulan kita menduduki juara 2 umum. Wuih, hebat Iya, banget ya. Jadi, apa yang ditampilkan pada saat itu? itu, bertemakan tentang wastra daerah yang dimodifikasi dengan bahan bekas Iya. ataupun bahan daur ulang, Mhm. supaya bisa dikenakan dan bisa diperlihatkan kalau kita mempunyai tradisi dengan bahan-bahan yang memang tidak bisa dimanfaatkan untuk bagian kalangan umum gitu. Oke. Tapi dari barang bekas yang memang tidak terpakai kita bikin suatu estetika keindahan supaya bisa dilihat dan diperagakan dan memiliki nilai jual. Oke. Ah, Nah, kawan-kawan kalau misalkan kita apa namanya, lihat sekilas ya, untuk menciptakan sebuah desain, menciptakan sebuah koreografi tari itu bukan hal yang mudah ya, Mas, ya. mmm, Nah, kira-kira pernah nggak Mas Amin pernah di titik terendah yang ngerasa kayak, "Ah, aku pengen nyerah lah." Pernah nggak? itu pernah itu waktu, menggarap, festival Sriwijaya 2019 di mana anak-anak itu tidak ada yang bisa ikut, terlibat dalam festival tersebut. Karena Oh. ada yang berbagi dengan festival lain. Contohnya, ketika itu berbarengan sama Jambore Pemuda Daerah. Sebagian Oh. penari itu ke sana, dan sebagian pemusik juga ke sana. Di situ Almin Mhm. mengalami titik terendah di mana harus memikirkan gimana bisa mempertahankan juara ini. Iya. Sedangkan kita ini memang kabupaten yang ditakut-takutin Mhm. sama kabupaten lainnya dalam perlombaan tersebut. Lalu endingnya gimana? Endingnya kita menang atau kalah nih? Alhamdulillahnya kita menang untuk ketiga kali juara Woi, satu. Iya, hebat. Oke, itu karena dedikasi Mas Amin ya. mmm, Oke, nah ngomong-ngomong tentang titik terendah tadi, pasti kan akan lebih semangat lagi nih dengan adanya dukungan dari orang-orang sekitar, terutama orang-orang di kantor ya, keluarga. Nah, ini pasti teman-teman di kantornya untuk Ibu apa Kadis Perikanan ini pasti mendukung berat nih ya, Mas Amin ini ya. Gimana kalau kita sapa dulu nih Ibu Rina nih dan kawan-kawan di Dinas Perikanan. Halo. bagi Berina Kak Rin. Oke, terima kasih Bu Rina sudah diizinkan ke sini. Mmm, Staffnya yang luar biasa ini. Nah, lanjut ya kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pipit ya. Bisa nggak nyanyikan salah satu lagu daerah Banyu Asin? Wah, tantangan ini, challenge. Boleh, boleh, boleh. boleh Ayo, boleh boleh. nyanyikan Mas. Ayo. Judulnya apa nih? Maunya gimana dulu? Maunya senang? Maunya sedih? Yang sedih aja lah, yang sedih dulu. Oke. Ini aku menceritakan tentang sifat orang Banjarmasin ini paling ada di salah satu hutan Bambara di Gunawan. Jangan memperbeju di beda. Jangan ngukur baju di Di beda. beju di beden. Oh, Ya, oke. Yuk, sebait aja ya. ya. Satu, dua, tiga.
Puji tu bola bagus, tu bola gerot, tu bola anggun. Wow, keren. Nah, itu artinya apa tuh? Itu tuh menurut kita ini memang yang kita nih hebat. Kita Oke. ini ibaratnya, oh aku tak bisa dikalahkan. Dan itu sifat orang Banyumas itu ada. Gitu ya. Iya. Jadi intinya jangan sombong walaupun kita sombong. hebat ya. Oke. Nah, karena ini episode spesial nih Mas ya. Jadi nggak hanya Mas Almin nih narasumbernya. Jadi akan ada host kedua nih yang kita tunggu-tunggu juga nih ya. Oke. Nah, luar biasa sekali cerita hari ini tentang Mas Amin. Semoga perjalanan keberhasilannya bisa menginspirasi generasi muda Banyu Asin lainnya ya Mas ya. Yang kata Mas Amin bilang tadi sedikit banget ya. Oke. Nah, dan sekarang sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, kita beri kesempatan kembali untuk band kebanggaan kita tampil menghibur siang hari ini. Band The Rubrik, silakan.
Keren sekali penampilan dari band The Rubrics featuring Sapiti dan Tasya. Oke, dan sekarang kita masuk ke sesi berikutnya bersama sosok muda Banyu Asin yang multi talenta nih. Berlebihan nggak? Enggak ya, nggak berlebihan ya. Oke. Dan sekarang beliau adalah ASN dari Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Banyu Asin nih. Nah, bisa nggak disapa dulu teman-teman dari Kominfo dan Ibu Kadisnya? Halo Halo Ibu teman-teman Ida, Kominfo, Ibu Ida, bahagia, yang selalu semua. bahagia sekali. Oke. Dan beliau ini juga aktif di dunia seni pertunjukan, perfilman, MC kondang apa kondangan nih? Kondangan jadi Mas, nggak Kondangan apa-apa. ya, oke. Dan musik daerah, Iya. udah punya album ya, hingga teater budaya. Beliau pernah meraih penghargaan nasional TPRI dan memerankan tokoh besar Dr. Aka Gani dalam film dokumenter nasional. Langsung saja kita sambut Sopyan Bintang. Iya. Apa kabar nih? Baik. Pak dokter apa Pak pejuang nih? Apa Pak penyelundup nih? Kan Berani Aka aja. Gani kan penyelundup. Iya, betul. Pak Gubernur nih ya. Iya. Oke. Nah, untuk fun fact nih ya, beliau ini memerankan tokoh Aka Gani. Aka Gani itu adalah Gubernur Sumsel yang pertama ya. Iya, betul. Nah, Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapau Gani atau yang disebut Aka Gani ya, adalah tokoh serba bisa Indonesia yang sangat ikonik di Sumatera Selatan. Sebelum menjadi Gubernur Sumatera Selatan yang pertama nih ya, dan pahlawan nasional, beliau adalah seorang aktor film layar lebar. Wah, keren nih. Betul. Apakah itu menginspirasi Mas Sopyan nih? Sangat menginspirasi sekali karena kan Aka Gani kan kita tahu bahwa seorang Gubernur Sumatera Selatan, dia juga seorang diplomatik dan juga sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin, mempunyai jiwa yang sangat berani, nasionalismenya tinggi. Yang itu yang membuat saya sangat luar biasa sekali. Nah, ada fakta yang menarik nih ya, Iya, bahwa beliau ini sering disebut juga dengan rajanya penyelundup. Nah, iya, ini dalam dalam positif meaning ya. Jadi pada saat agresi Belanda nih ya di tahun 1940-an ya, itu Aka Gani ini menyelundupkan opium-opium, candu-candu ke Eropa untuk ditukar menjadi senjata yang akan dipakai buat kita perlawanan bangsa Indonesia. Wah, itu keren banget ya. Nah, Mas Sopyan ini bisa nggak diceritakan bagaimana awal mulanya bisa diserahkan peran yang ikonik tersebut? pertama sih saya cuman antar teman Mas ya, kan? Antar teman? Iya, antar teman. Saat itu saya tidak pernah berpikir Ya. untuk menjadi pemeran utamanya. Saya cuman berpikir, saya pegang-pegang alat-alat aja gitu, makeup artis. Nah, tiba-tiba itu mereka udah casting dari pagi. Begitu. Saya sore datang, tiba-tiba saudaranya ingin foto. Oh. Silakan. Setelah foto saya dikirimi sama keluarganya. Iya. Belum dikasih kabar. 1 minggu kemudian, lu merani ini. Aka Gani nih, Iya. tokoh besar nasional Iya. yang membuat saya ragu kemarin. Hmm. Saya tanya sama teman-teman, oke deh, saya ambil langsung. Oh gitu ya? Karena saya berpikir, kan banyak orang yang ingin, karena ini kesempatan tidak akan pernah datang kedua kali. Oh, berarti itu dari physical appearance yang pertama ya. Jadi mungkin Iya. si orang yang pengen masih jadi Aka Gani itu lihat dari fisiknya Mas Sopyan ini cocok untuk memerankan Aka Gani ya. Apakah mirip Mas Sopyan nggak Aka Gani ini di profil dia? Orang bilang Iya. ya, katanya mirip, tapi saya merasa jauh sekali Mas. Tapi ketika saya melihat adegan-adegan itu, mirip sedikit Mas. Mirip sedikit ya? Iya, sedikit, nggak banyak. Tapi orang-orang yang bilang mirip katanya, kan orang yang menilai Mas gitu. Oke. Nah, kawan-kawan juga ini sangat menarik nih ya. Film si Aka Gani, Gerilya Ekonomi Aka Gani ini berhasil menjadi nominator di FFI Festival Film Indonesia tahun 2024. Kita kasih hapus dulu. Tapi sayangnya belum menang ya. Ya, itu festival film ya. Ya, Festival Film Indonesia tapi belum menang. 30 besar. 30 besar. Wah, itu sangat luar biasa karena pasti
karya-karya yang masuk tuh banyak sekali ya Mas ya. Iya. Dan salah satu dari kita yang membanggakan adalah karyanya Mas Almin dan kawan sutradaranya siapa? Eh, Bang apa namanya? Lupa Bang. Lupa. Iya, ada saudara yang pokoknya. Bukan Joko Anwar bukan ya? Bukan. Oke, nah kalau gitu bisa nggak diceritakan bagaimana apa namanya proses eh, mendalami peran tersebut gitu loh. Apakah sudah pernah berseni peran sebelumnya atau baru pada saat itu? Pernah waktu itu, tapi udah lama vakum nggak lagi ya. Kapan tuh yang pertamanya? 2000-2000-an gitu. Nggak lagi aktif. 2000-an itu Iya. memerankan apa tuh? Cuma teater-teater gitu aja. Oh, berarti teater juga nih? Iya, cuma mereka aja. Cuma Iya. setelah saya pelajari sejarah Akagani. Kan Oke. Akagani ini Ya. sosok yang berkarisma, wibawanya tinggi, terus cerdas, wawasannya luar biasa sekali. Lama saya mempelajarinya. Saya tanya sama saudaranya, syuting kedua, saya mulai semangat kembali karena sosok Akagani, oh gini. Oh, Sangat sulit mempelajarinya, Mas. sangat sulit mempelajarinya ya. Sangat, apalagi harus Oke. menjiwai karakter itu Hmm. dan tidak mudah untuk memerankan tokoh Akagani sendiri. Ngomong-ngomong tidak mudah nih, apa untuk memerankan tokoh Akani yang sangat karismatik tersebut. Berarti Mas Sopyan ini sudah punya basic teater ya Alhamdulillah udah di punya. masa mudanya ya. Gimana? Punya. Ini masih muda ya? Masih, Di masa Mas. mudanya. Ada basic teaternya, ada. Nah, Ada. ya, selain dengan seni peran, Mas Sopyan ini terkenal juga dengan seni tari ya, Mas ya? Iya. Oke. Nah, Bisa nggak diceritakan itu tentang seni tarinya nih? memang awalnya saya nari, Mas, tapi Oh, awalnya nari. tari-tari Zapin gitu, tari-tari Tari Arab Zapin gitu, ya. tari-tari Arab. Oke. Nah, akhirnya saya mencoba seperti ini akhirnya. Saya Oh, coba lagi, ya. cuma tari aja sebenarnya. Oke. Nah, setelah apa namanya tayangan dokumenter Akagani ini tayang ya, itu mendapatkan penghargaan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan ya. Iya, Nah, nasional. gimana tuh bisa diceritakan nggak? Nasional ya? Wow. Oke, gimana? Bisa diceritakan nggak? Awalnya saya nggak percaya itu, Mas. Itu Nggak percaya? ya. Oke. Oh, terlalu underestimate diri sendiri nih. Iya, Oke. itu terbaik satu ya. Wow. Wow. TVRI seluruh Indonesia. Jadi Sumsel itu mendapat predikat pertama gitu Wow. dalam dokumenter Akagani. Iya. Saya cuman diam, Mm-mm. sempat wow speechless banget, Mas. Iya. Kok bisa kayak gini? Pesertanya dari mana saja, Mas? Seluruh Indonesia itu, Mas. Seluruh Indonesia. Iya. Wow, TVRI luar biasa sekali yang ya. ada di seluruh Indonesia. Nah, Mas, kita baca dulu nih pesan dari Jepri. Kapan rilisnya film Akagani, Mas? Tahun 2024 kan tayangnya serentak seluruh TVRI nasional. Oke, Jadi semua orang menonton gitu. berarti executive produsernya orang TVRI Sumsel ya? Iya, Dan timnya, Oke. saudaranya. wah, itu berapa lama tuh syutingnya? 1 minggu lebih. Karena ini 1 kan minggu ada lebih. dokumenter ya. Di Jakarta atau di Di mana? Palembang. Di Palembang ya? Iya. Oke. Dan ada adegan yang ambil di daerah Kertapati? Banyuasin juga. Oh, bukan itu di Di Kertapati. daerah Banyuasin, Oke. di daerah Sako. Sako ya. Iya, Nah, Kenten. ada nggak orang Banyuasin atau pegawai ASN lain yang terlibat di film tersebut? Ada. Kalau tidak salah dia yang memeranin pasien gitu. Oh, pasien. Berarti Siapa namanya? oh iya, lupa ya. Iya. Soalnya ketemu di sana udah pindah, dulu dia pernah di Kominfo juga. Oke. Saya lihat kamu di Kominfo gitu. Pernah Oke. ada namanya Pak Tony apa? Oh, gitu. Oke ya. Sapa dulu Kak Toninya. Ya, Pak Tony. Halo Pak Tony. Iya. Oke. Nah, Pak Sopyan dari Amir nih, apa tantangannya nih pada saat bermain peran ini? Tantangannya adalah saya Apakah harus susah menghafal naskahnya? atau sangat gimana? susah Oh, sangat susah. mendalami karakternya, ekspresinya, gesturnya, cara dia berdiri, cara dia ngomong. Saya berulang-ulang. Dan bahkan lirik pun saya pernah salah. Oh, gitu. Saya itu kan harus menahan emosional, Mas. Menahan Apalagi emosi. syuting kan. Iya. Syuting kan dari pagi sampai malam. Harus benar-benar teratur. Jangan pernah emosi terus. Saudara bilang, oh saya ikutin. Jadi nggak boleh ada distraksi ya di otak kita ya. Boleh, Harus boleh. fokus Tetap membaca dengan semangat. naskah. Apalagi kan Ya. ini toko yang tidak harus tetap pada prosedur yang ada. Bawa Akagani tegas gitu.
Iya, tegas ya. Saya kan hobi lucu-lucuan Bang gitu. Ketika Iya. dipilih, saya harus berusaha. Nah, sebelumnya nih, apa namanya? Mas Sofian tahu nggak apa namanya bahwa Akagani itu adalah gubernur Sumsel yang pertama? Pertama, belum saya lihat dulu biografi Akagani. Setelah saya lihat, saya buka-buka buku dan tanya orang-orang, oh iya, ini gubernur pertama Sumsel, seorang diplomatik juga, dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk Sumatera Selatan sendiri. Oke. Nah, apa menurut Mas Sofian apa namanya musik dengan film itu sangat terkoneksi nggak? Sangat terkoneksi. Karena dengan seperti ini kan bisa bermain peran musik juga, karena apalagi daerah ya, album daerah yang memang membuat nama saya menjadi naik juga dengan album-album daerah. Karena Kagani kan seorang aktor juga, penyanyi, Mm-mm. dokter. Betul, betul. Penyanyi ya, Ya, dokter juga, musisi, musisi. pemain film juga ya. Nah, kenapa kita bahas tentang musik? Karena Mas Sofian ini punya album nih, Ya, ya. betul. Bisa diceritakan nggak album musiknya? Ini album daerah Bang ya. Nah, album daerah ini sangat sulit sekali karena kita harus memadupadankan musik daerah dan dikombin menjadi musik yang bisa didengarkan oleh masyarakat, apalagi kalau muda kan Mas, ketika mendengar identik musik daerah mereka langsung bagaimana cara mengemasnya agar menjadi lebih menarik. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat kan musik dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang tuh kan udah menasional ya. Iya. Ya Saman ya, Pempek Lenjer dan lain-lain sebagainya ya. Tapi dari Banyuasin ada nggak Mas kira-kira? Banyuasin banyak sih lagu-lagu daerahnya, bagus semua. Karena Banyuasin ini mempunyai destinasi wisata yang sangat luar biasa sekali, baik itu dari orang-orangnya yang sangat berkompeten dan mereka bisa mengeluarkan ide-ide apalagi di bidang seni. Mereka hebat sekali. Tapi pada perkembangannya gimana tuh? Apresiasi masyarakat dan pemerintah sendiri terhadap musik daerah kita sendiri. Apresiasi Apakah masih kurang pemerintah atau gimana? sangat mendukung, Mas. Sangat mendukung ya? Ya, mereka mendukung kemampuan-kemampuan yang ada seperti anak-anak kalau muda. Mereka sangat mengapresiasi sekali karena dengan seni ini kita bisa berkarya dan bisa menampilkan oh ini daerah kita. Dengan seni juga nanti orang bisa tahu oh ini. Jadi pemerintah memang luar biasa menurut saya. Betul sekali ya, dengan seni ya, Iya, dengan budaya kita bisa memperkenalkan daerah kita budaya ke kita seluruh ke seluruh dunia dunia. bahkan ya. Iya, Iya, karena seni itu adalah dan budaya itu adalah identitas kita betul sendiri sekali. ya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Alsaze di TikTok. Kak, nyanyikan lagunya dong. Nah, lagu apa nih? Lagu ciptaannya Mas Sofian. Oh, ini yang nyipta ini adalah orang, bukan saya, Oh, bukan ya? Oke. ada orangnya. Ya, oke silakan dinyanyikan saja. Boleh ya? Boleh. Selamat datang di kota Palembang, kota tua, kota berbudaya. Selamat datang di kota Palembang, kota sejarah, kota wisata. Sungguh indah, oh kotaku Palembang. Lagu ini baru syuting kemarin. Oh, gitu ya. Ntar dia rilis juga. Gitu. Oke. Tapi sayangnya Palembang ya. Ada nggak Banyu Asin nih? Mudah-mudahan ada mas. Hah? Kedepannya ada. Oh, kedepannya ada janji ya. Iya. Oke. Nah, untuk Yasir di FB ya, bagaimana strateginya Kak Fian nih biar bisa berkarya terus, baik di seni peran maupun di seni yang lainnya? Belajar. Terus Terus belajar belajar ya. dan jangan pernah angkuh gitu. Jangan pernah sombong ya, Iya. jumawa ya, nggak Jangan pernah boleh saya ya. merasa, wah saya hebat, Iya. jadi nggak usah. Tetap tiru ilmu padi aja sih. Iya, oke. Ilmu padi tetap merunduk, Iya. tapi hati-hati jangan merunduk benar gitu. Oke. Iya, ilmu padi dipakai ya, semakin dia Ya, berisi semakin merunduk betul. ya. Nah, dari semua nih prestasi yang pernah diraih oleh Mas Sofian ini, apa yang paling membanggakan? Ya film ini, Film ini ya? ya. Karena pencapaian yang saya tunggu-tunggu, Ya.
saya ingin, akhirnya dapat. Oke. Nah, ada nggak pengalaman yang paling mengecewakan yang bikin sedih dan sehingga kita pengen menyerah saja gitu? Tiap individu pasti ada, Mas. Cuman bagaimana kita menyikapinya, karena kalau kita kecewa terus ngapain? Kita harus berkarya. Karena orang kan melihat kita, Mas. Kalau kita semangat pasti di sekitar kita mereka semangat juga. Oke, jadi tetap semangat ya Iya dengan dong, berkarya dengan apapun terjadi. apapun yang terjadi ya, Iya, jangan menyerah ya. jangan Oke. menyerah. Nah, kira-kira nih, apa sih yang membuat Mas Sofyan itu bikin semangat lagi nih pada saat dia di titik terendah, terus bikin semangat lagi apa nih? Apa dukungan teman-teman, dukungan keluarga, atau gimana? Eh, pertama orang tua dan tentunya semua orang berjasa buat saya. Mereka mendukung saya, semuanya mereka arahkan gini gini gini. Saya turut. Karena menurut saya semua yang berjasa bersama saya ini adalah orang-orang yang tahu siapa saya. Oke. Mungkin kalau disebut satu-satu luar biasa, Mas. Iya. Banyak semua. Dan itu paling membanggakan ya di sini Iya peran dong, ya. iya. Nah, kira-kira apa nih next step? Apakah pengen punya niat untuk beralih menjadi apa seni peran di tingkat nasional atau gimana? Ada, Mas. Ada ya? Iya, Ada nggak jalannya tuh kira-kira? insya Allah ada, Mas. Oh, gitu. Dengan tekad yang kuat dan didukung oleh teman-teman, ada. Oke. Lalu kira-kira nih eh, anak muda di Banyu-Asin ini, kira-kira apakah mereka tuh seantusias itu terhadap seni peran, seni-seni yang lainnya atau gimana nih menurut pandangan Mas Sofyan nih? Anak muda Banyu Asin itu semuanya mempunyai ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Wow. Oke. Mereka udah terlihat kan melalui media sosial, mereka mengkombin antara musik tradisional menjadi musik yang modern. Nah, ini membuktikan bahwa pemuda-pemuda Banyu Asin itu patut diberi contoh. Karena mereka sangat menakjubkan. Ini terbukti loh, hari ini saya ini semua berprestasi gitu. Ya, ngomong-ngomong tentang prestasi Banyu-Asin, kita ada fun fact lagi nih. Bahwa di Banyu-Asin ini juga meresmikan fasilitas bioaftur pertama di Indonesia, yaitu bioaftur itu adalah bahan bakar pesawat nih Mas. Iya. Banyu-Asin ada nih kehadiran industri ini juga memberikan dampak nyata dengan terserapnya sekitar 700 tenaga kerja. Ya, penggunaan bahan baku itu juga dari nelayan dan peternak lokal. Makasih nih Pak Bupati ini sudah membuat Bupati yang sejarah sangat luar nih. biasa Ya, sekali. oke ya. Ya, berikutnya dari apa namanya tantangan terbesar generasi muda sekarang apa sih? Apakah mereka selalu stuck di posisi sekarang terus gagal terus mereka malas untuk bangkit atau gimana? Ini menurut saya pribadi Mas ya. Ya. Tantangan terbesar generasi muda sekarang adalah seiring kemajuan zaman, teknologi dan juga informasi yang tidak bisa kita pungkiri, ini membuat generasi lengah. Apalagi pengaruh media sosial. Makanya hati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak apa yang perlu di-share. Karena itu kan media sosial kan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat positif sekali Mas, yang bisa mendukung karya kita. Apalagi kan kalau tidak berhati-hati generasi muda akan hancur dengan sendirinya. Nah, berarti Mas Sofyan ini menggambarkan bahwa media sosial itu adalah dua sisi mata uang ya. Iya, Yang satu sisi positif, yang satu sisi negatif. Jadi kita betul. pintar-pintar kita nih ya Iya. untuk memanfaatkan sosmed. Nah, untuk pemanfaatan sosmed sendiri ya, Mas Sofyan ini sudah memanfaatkan dengan baik belum? Sangat. Sudah? Iya. Karena media sosial ini sarana dan prasarana promosi Mas ya. Promosi kita untuk kedepannya. Kan orang nggak tahu kita nih. Ya. Melalui media sosial, oh dia ini gini. Tapi harus hati-hati juga menggunakannya Mas. Kalau tidak hati-hati kita bisa terjerumus lagi dong. Oh. Apalagi kan media sosial sekali kita share yang berbahaya, apa hoax apa itu kan mulai Jadi jejak tahu digital semua. ya? Iya. Terkenalnya bukan terkenal baik. Terkenal nggak baik kan Mas? Iya. Dan itu jadi jelek ya image kita ya. Iya. Oke. Nah Mas, dari semua nih ya, apa namanya talenta yang Mas Sofyan punya, dari mulai tari, peran, nyanyi, MC, Iya. itu yang mana yang paling pengen Mas dalami nih? Saya hobi semuanya Mas. Hobi semuanya? Iya. Saya dalemin, kan saya banyak kurang juga Mas. Saya belajar sama orang-orang. Apalagi kan saya juga sering belajar nih sama
anak-anak Banyuasin ya. Mereka luar biasa, sering berbagi ilmu. Itu yang membuat saya, ini mereka hebat semua. Karena kan dengan adanya pembelajaran itu bisa menambah wawasan saya juga. Oke. Nah, Mas Sofian ini ke depannya nih apa punya role model nggak? Atau punya gambaran yang pengen Mas capai untuk diperankan nih? Tokoh siapa nih? Kira-kira. Saya ingin memerankan tokoh Bung Karno deh. Bung Karno ya? Iya, Wow, semoga tercapai ya. iya. Oke. Nah, sekarang sedikit nih ya, kasih tips-tips ke generasi muda di Banyuasin. Apa saja sih yang harus dimiliki anak muda agar bisa sukses nih? Pertama, mereka harus belajar dan jangan pernah menyerah untuk bertanya sana sini. Terus percaya diri mas, yang penting mas. Terkadang kan kita pinter, kita mempunyai brand yang luar biasa, cerdas, cuman nggak percaya diri nggak bisa juga mas. Oh, gitu. Jadi percaya diri ya? Harus. Ya, harus ya. Bidang apapun percaya diri dong mas. Kayak mas kan bisa sehebat gini, Wah. percaya diri dong. Bener kan, penyanyi-penyanyi nih, Iya. pemain-pemain bandnya kan percaya diri semua itu mas. Tapi saya belum hebat nih, belum sehebat Banyuasin nih yang punya Suaka Marga Satwa. Yaitu kita punya Suaka Marga Satwa Padang Sugihan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Itu kawasan konservasi seluas ratusan ribu hektar nih Mas Sofyan. Lokasi ini berfungsi untuk habitat utama gajah Sumatera dan dilengkapi dengan pusat pelatihan gajah. Kenapa saya spill di sini fun fact menarik Banyuasin yang bangkit ini supaya generasi muda kita juga selain pintar juga bisa apa namanya selain berkarya juga bisa pintar pengetahuan tentang daerahnya sendiri. Bangga dong daerah sendiri ya. Oke. Nah, untuk aktivitas favorit nih selain di luar pekerjaan, kira-kira apa nih? Apakah Saya jogging kah atau favorit nih ya, mancing kah? jalan-jalan mas. Jalan-jalan? Iya, Jalan-jalan kemana nih? kemana aja. Pokoknya jalan-jalan. Aduh, coba lebih spesifik lagi. Jalan-jalan seperti Ke gunung kah atau ke pantai enggak kah gitu? bertemu teman-teman, membahas sesuatu Oh, tentang hang out kemajuan-kemajuan. ya? Iya, Hang out ya? itu aja sebenarnya mas. Ya, sambil ngopi ya? Sambil ngopi ngobrol-ngobrol. Pagi di kafe Ini gimana, ini ya itu ngopi, gimana? siangnya di kafe itu ngopi Mungkin lagi, mas ya, malamnya diabetes. mungkin. Oke. Nah, untuk hobi seperti film, olahraga ya, baca buku, kira-kira kalau film nih, film Mas favoritnya apa nih? Genrenya nih? Saya seneng Biopik film-film kah, dokumenter kah? seperti dokumenter itu mas, Dokumenter. karena menceritakan kan, Oke. menceritakan sosok seseorang, karena kan sejarah harus diingat dong. Ya. Apalagi generasi muda harus mengingat sejarah-sejarah. Oke. Nah, Mas, ini sebelum masuk ke closing, kita pengen tahu nih, tokoh yang paling menginspirasi nih dari sepanjang karir seni si Mas Sofian ini, siapakah dia? Belum ada nih mas, Lama ya? belum ada. Belum ada? Ya, Keluarga kah? Orang tua kah? orang tua deh. Orang tua deh. Iya, Kenapa nih orang tua deh? karena sumber informasi mas, Simbol informasi ya? doanya. Oh, doanya Iya, menembus langit ya? wah, kan dia tahu kelebihan dan kekurangan anaknya. Lo gini-gini dia tahu mas. Oke. Coba sapa dulu ibu bapaknya. Halo. Oke, nah terakhir ya, apa target selanjutnya nih? Target terbesar ke depan kira-kira? eh Harus menjadi lebih baik lagi. Oh, sangat-sangat Terus filosofis sekali ya. ya Bijaksana. Jadi belajar, lebih baik lagi. Oke, belajar belajar, ya. terus kembali lagi, jangan pernah angkuh mas, itu aja. Jangan pernah Sombong. sombong. Karena di atas langit ada langit lagi mas. Oke. Kita gini, ternyata ada yang lebih hebat lagi. Jadi kan beda-beda orang mas ya. Saya selalu berprinsip seperti itu dari dulu. Oke, keren. Nah, untuk pesan untuk generasi muda Banyuasin, eh silakan disapa kawan-kawan Ya generasi halo muda Banyuasin ya. Kasih pesan. generasi muda Banyuasin ya. Jangan hanya mengikuti tren saja, tapi tetap menciptakan perubahan di dalam kehidupan. Wow. Sukses tidak datang secara instan, karena sukses bukan hanya dilihat dari cepatnya perjuangan, tapi dia terus berjuang setiap hari didasari dengan doa.
aja sih. Wow, keren. Berarti jangan jadi follower, Jangan tapi jadi trendsetter. menjadikan perubahan-perubahan yang ada. Oke, nice nih teman-teman. Oke, Sobat Rubrik. Hari ini kita belajar satu hal penting nih. Bahwa anak muda Banyu-Asin punya potensi luar biasa. Mereka mampu berkarya, mampu menjaga budaya, dan mampu membawa nama daerah ke panggung yang lebih besar. Kreativitas bukan soal terkenal loh, tetapi tentang keberanian untuk mencoba, terus belajar, dan terus mencintai identitas daerah sendiri. Karena masa depan Banyu Asin juga dibangun oleh ide, kreativitas, seni, dan semangat generasi mudanya. Terima kasih untuk Mas Amin Sahril tadi dan Mas Sofian Bintang atas cerita dan inspirasinya hari ini. Nah, seperti biasa Sahabat Rubrik, kita akan ada mengumumkan giveaway. Giveaway-nya spesial hari ini untuk kalian yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir dan tadi menjadi penanya ya. Oke, kita akan umumkan viewers yang beruntung yaitu akan mendapatkan merchandise berupa headset dari Bapak Litbang. Yang pertama adalah bisa disebutkan Mas Sofian? Itu ya. Ya. Amir Pangkalan Balai. Yes. Terus Terelie TikTok. Wah. Pipit Palembang. Jeffrey Pangkalan Balai. Pak Erwin ya? Iya, Pak Erwin. Wow, yang ini luar biasa ini. Kita ucapin barengan ya. Ya. 1, 2, 3. Pak Erwin Ibrahim. Oke, Sobat Rubrik, sekali lagi saya tekankan bahwa generasi muda harus produktif dan berprestasi. Kalau misalkan boleh nih, kita pakai quote-nya John F. Kennedy ya. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Saya Pandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang, mari kita tutup siang penuh inspirasi ini bersama penampilan dari band The Rubriks featuring Tasya dan Safitri. Silakan.